Dongeng Bahasa Indonesia. Legenda Bunga. Ini adalah legenda tentang Bayame, roh agung pencipta yang melindungi lembah Hunter di Australia. Bayame akan mengatur banyak roh lain dan pada gilirannya dihormati dan dipuja oleh orang-orang. Nenek, kenapa lengan Bayame begitu panjang? Tangannya seluas cintanya pada negerinya, rakyatnya, dan segala isinya. Dan matanya itu sangat besar. Kita yakin dia bisa melihat semua yang terjadi di sini. Setiap suka dan duka, dia maha melihat. Sungguh, dia sungguh melihat semuanya. Iya, bahkan saat kalian semua mencuri madu dari orang bijak. Kau tahu itu? Orang bijak atau Wirinun adalah orang terpelajar yang bisa membaca jalan alam lebih baik dari siapapun. Mereka juga dikenal sebagai tabib. Mereka bekerja di antara orang-orang juga dan sangat dihormati. Sekarang Bayame sudah lama melihat dan menjaga lembah itu, dan dia mulai lelah. Aku pikir sudah waktunya beristirahat. Malam itu, dia memutuskan untuk mensurvei lembah. Ada beberapa orang yang bekerja keras. Mengapa ladang tidak ditabur dengan baik? Saat dia melihat, dia mendengar pertengkaran kecil. Tidakkah kau akan menabur bagian ladang itu? Ibu, dengan roh agung menangani segalanya, cukup bagi kita untuk hidup dengan nyaman. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Dia melakukan banyak hal untuk kita. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga berkahnya. Oh, jangan khawatir. Bayame akan melakukannya untuk kita. Bayame terkejut mendengar ini. Dia berkeliling mendengar hal serupa. Nak, bantu ayah memberi makan unggas. Tidak apa-apa. Roh Agung akan melakukan sesuatu. Sesuatu? Orang-orang sudah terbiasa Bayame membantu mereka, sehingga mereka mengharapkan dia melakukan segalanya. Jadi, beginilah jadinya. Baiklah. Keesokan harinya, dia memberitahu orang-orang tentang kepergiannya. Telah tiba waktunya untukku pergi dan beristirahat. Orang-orang sangat sedih dan melihatnya naik menuju Gunung Suci. Sekarang masalahnya, mereka mengira dia telah meninggalkan banyak hal untuk hidup, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Ayo anak-anak, bantu aku menabur ladang. Ibu, santai. Aku sudah bilang, sihir roh agung akan melakukannya. Tapi dia tidak di sini lagi. Sihir apa yang kau bicarakan itu? Ya, dia pasti meninggalkan sihir di sekitarnya. Dia tidak akan begitu saja meninggalkan manusia biasa di sini. Biasa? Kita tidak biasa. Kita mampu melakukan pekerjaan kita tanpa bergantung dan menyusahkan Bayame untuk melakukannya untuk kita. Terserahlah. Di seluruh negeri, orang menganggap Bayame pasti meninggalkan cara ajaib untuk menyelesaikan sesuatu. Kau menebang banyak pohon. Apa kau menanam lagi untuk menggantikannya? Tidak perlu. Mereka akan tumbuh dengan sendirinya. Bayame akan melakukannya untuk kita. Setelah beberapa minggu, tanaman dan pepohonan mulai layu. Buah-buahan, semuanya busuk. Semua menyaksikan dengan ngeri saat padang rumput memudar di depan mata mereka. Apa yang terjadi? Hutan mulai mengering, sehingga orang-orang kehilangan sebagian besar hasil panen mereka. Pemandangan tandus dan sedih. Tidak ada warna dimanapun. Tidak ada angin beraroma, dan juga tidak ada madu. Karena Bayame telah menghiasi lembah dengan padang rumput dan padang bunga, lebah akan berkembang dalam membuat madu. Tapi sekarang,
Kita harus bertemu dengan Wirinun. Ya, Wirinun. Mereka dapat memperbaiki ini. Mereka pergi ke Wirinun dan melihat banyak orang di sana. Ya, tolong tolong bantu kami. Ya, aku tahu. Kalian menginginkan madu, tapi aku butuh bunga dan lebah untuk membuatnya. Tanpa mereka tidak ada penyerbukan, tidak ada tumbuhan baru, tidak ada obat. Mengapa kau tidak merawat lebahmu? Apa? Kau seharusnya merawat bungamu dengan lebih baik. Apapun yang telah terjadi, kita harus memperbaikinya. Tolonglah orang bijak. Bayame sepertinya satu-satunya harapan kita. Dan hanya kau yang bisa menghubunginya. Kami? Maksudmu, mendaki Gunung Suci? Sepertinya itu satu-satunya cara. Siap-siap, pendakian akan lama. Pendakian akan lama. Aku akan menunggu sampai kau kembali dengan selamat. Keesokan harinya, 3 Wirinun mengumpulkan kekuatan mereka dan mulai mendaki. Kita tidak akan pernah mencapai Roh Agung. Berhentilah mengeluh. Mungkin kita akan menemukan beberapa lebahmu yang lolos dari perawatan lembutmu. Ayolah, satu-satunya hal yang kau pedulikan dengan lembut adalah pacarmu. Kau mungkin menggunakan semua bungamu untuknya daripada yang sakit. Kau hanya cemburu. Cintaku berkata dia akan menungguku. Pendakian itu melelahkan dan berlangsung selama 4 hari. Mereka bisa melihat awan jauh di atas mereka. Di sanalah roh beristirahat. Tidak ada manusia yang pernah ke sana. Pertanyaannya adalah, kita harus ke sana? Jawabannya adalah kita harus ke sana. Ketika mereka melanjutkan, itu menjadi lebih dingin, tapi mereka bertahan. Dan tiba-tiba, awan mengelilingi mereka. Aku tidak bisa melihat. Aku juga tidak bisa. Mereka semua dibawa ke atas dan duduk. Awan menghilang, mengungkapkan Bayame. Roh Agung. Sangat langka melihat orang-orang mendaki Gunung Suci. Menantang dingin bersama dengan tetesan berbahaya. Mengapa kalian di sini? Mereka menjelaskan situasinya, dan saat mereka melakukannya, matanya berbinar. Dan sekarang kalian datang mencariku. Katakan, mengapa kalian tidak berusaha keras untuk mempertahankan apa yang telah aku berikan kepada kalian? Alih-alih menyanyiakan dengan menempuh perjalanan yang melelahkan dan berbahaya ini. Ketiganya saling memandang dengan malu-malu. Memang benar mereka menjadi korban rasa puas diri. Maafkan kami, wahai Roh Agung. Tolong bantu kami. Lihat taman itu. Kau dapat mengambil yang kau inginkan. Tapi itu akan melalui kerja kerasmu sendiri. Wirinun ternganga. Di depan mereka terbentang taman yang megah. Itu memiliki segala jenis tanaman, buah-buahan, sayuran, biji-bijian, juga bunga. Itu tidak berakhir. Bagaimana kita bisa menemukan apa yang kita butuhkan? Jawabannya adalah, kita harus. Mereka mulai memilih hanya yang mereka butuhkan. Masing-masing 1 atau 2, tidak lagi. Sekarang Wirinun tidak menyangka akan berkumpul atau bekerja ketika mereka memutuskan untuk perjalanan ini. Mereka tidak membawa keranjang atau kain ekstra. Bagaimana kita akan membawa ini? Salah satu dari mereka merobek kainnya yang tipis dan panjang. Ini tidak banyak. Kita harus puas dengan apa yang kita miliki. Ini kesalahan kita. Kita di sini untuk memperbaikinya. Mereka memetik dan mengumpulkan tanaman sebanyak mungkin. Sekarang taman itu memiliki sihir Bayame, sehingga ada beberapa area yang terbakar panas. Sementara yang lain kedinginan. Terima kasih. Tapi dengan semua kesulitan, mereka bertahan. Pikiran tentang tanah tandus dan orang-orang membuat mereka terus berjalan selama berhari-hari, dan Bayame memperhatikan mereka. Akhirnya, mereka telah mengumpulkan apapun yang mereka butuhkan, dan sekarang bertanya-tanya tentang cara turun. Kita bahkan tidak tahu kemana atau seberapa jauh Roh Agung itu membawa kita. Ya. Tidak perlu khawatir.
Aku akan membawanya sendiri. Kalian pantas mendapatkannya. Bayame dan orang bijak terbang ke lembah di atas awan putih besar. Saat mereka mendekat, mereka melihat tanah itu sekarang tampak sunyi. Orang-orang memandang mereka dengan mata sayu dan pipi cekung. Mereka tampak mengerikan. Roh Agung, sang bijak, kau kembali. Sayangku. Oh tidak, apa yang terjadi padamu? Orang-orang bergegas menuju awan dan membungkuk di depan Bayame. Dia menatap mereka sedih. Sungguh mengerikan mengharapkan aku melakukan segalanya untuk kalian. Lihatlah apa yang telah kalian sendiri perbuat. Kau seharusnya membantu ayah memberi makan unggas. Jangan sekarang, ayah. Tidak, kau seharusnya membantunya memberi makan unggas. Kalian semua seharusnya sudah melakukan bagian kalian dalam menjaga lembah. Aku mungkin dapat membuat bunga dan pohon, tapi kalian tidak dapat terus bergantung padaku. Maafkan kami, Roh Agung. Kami menjadi terlalu berpuas diri dan lupa melakukan bagian kami sendiri. Selama kalian mengerti, aku telah melihat upaya kalian untuk menebus kesalahan. Sekarang lakukan hal yang sama dengan orang lain. Bayame meniup beberapa bunga dan kemudian memerintahkan angin untuk membawanya. Dia kemudian berbalik ke kerumunan. Pergi dan sirami tanah, rawat dan panen lagi. Tapi kali ini, itu akan menjadi usaha kalian sendiri. Orang-orang membungkuk saat Bayame melayang kembali ke langit. Fajar muncul dan dengan itu harapan baru. Begitu matahari terbit dan langit cerah, orang-orang berkeliling menabur benih dan bunga. Mereka menyirami tanaman dan merawatnya seiring berjalannya waktu. Butuh waktu, tenaga, dan banyak kesabaran, tapi hasilnya sepadan. Padang rumput bermekaran dengan bunga-bunga cerah dan udara hidup dengan dengungan. Akhirnya, sekarang saatnya untuk menyembuhkan semua orang. Aku bangga padamu. Oh, Aku bisa mencium baunya. hutan telah kembali menjadi kegembiraan semua orang, dan lembah kembali cerah dan indah. Orang-orang juga telah belajar bahwa bergantung pada seseorang bukanlah hal yang baik. Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaganya. Sedikit demi sedikit, menambah dunia yang utuh dan juga indah.